Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Maulana, NIM saya 1872050013. Prodi Pendidikan Ekonomi, dosen Aden Sudarman SAG MPDI. Judul presentasi Pemberdayaan Wakaf di Indonesia. Pemberdayaan wakaf di Indonesia. Wakaf merupakan filantropi Islam, Islamic filantropi yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtimaiyah, yaitu ibadah sosial. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena mencari ridhonya. Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu bukti adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar bahkan beralih tangan ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Di samping itu, karena tidak ada ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya jadi tidak terurus bahkan masuk dalam siklus perdagangan. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa saling percaya. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang. Yang pertama, dijadikan jaminan. 2 disita, 3 dihibahkan, 4 dijual, 5 diwariskan, 6 ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan baik atas nama wakif maupun atas nama mauquf alaih, karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya. Mewariskan, artinya memindahkan harta wakaf secara turun-menurun kepada cucu setelah meninggal dunia. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan. Tindakan-tindakan yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil, melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya, seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren 5 ibdi, menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memberi manfaat apa-apa, membongkar barang-barang wakaf hingga punah, mengambil alih menjadi milik pribadi sebagai perlindungan kepada sebagian ahli waris wakif. Ketentuan yang harus dimiliki sebagai hak ahli waris adalah 2/3 dari harta peninggalan. Kesimpulan wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak, dan sedekah yang menjadi salah satu alternatif maupun mengatasi permasalahan dan saat ini menimpa masyarakat Indonesia, terutama kemiskinan. Dengan pengelola wakaf secara produktif diharapkan mampu membantu pemerintah mencari penyelesaian dari masalah yang ada. Namun yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengubah pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak yang tidak dapat dikelola secara produktif. Saran dari saya agar wakaf di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar, hingga dapat berperan dalam memajukan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian, kepada pemerintah pusat dan daerah agar Badan Wakaf Indonesia (BWI) tersebut dapat bekerja dengan baik serta dapat mengembangkan dan membina para najir sesuai dengan syariat Islam. Perangkat hukum untuk mengembangkan wakaf produktif ini sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya menunjukkan bank syariah selaku
lembaga keuangan syariah LKS untuk nazir dan wakaf uang. Cukup sekian dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.